Shalom saudaraku yang terkasih, selamat kita bertemu kembali di dalam perenungan pada hari ini. Masih dengan tema yang sama, 50 alasan Yesus datang untuk mati. Tidak terasa kita sudah ada di alasan ke-26 hari ini. Alasan Yesus datang untuk mati yaitu untuk mengakhiri imamat perjanjian lama dan menjadi imam besar yang kekal. Bagian firman Tuhan kita pada hari ini terdapat dalam Ibrani pasal 7 ayatnya yang 23 sampai ayatnya yang ke-27. Di sini kita diajak untuk memahami bersama bagaimana jabatan seorang imam. Imam-imam Lewi terdahulu, mereka adalah manusia biasa yang akan mengalami yang namanya kematian, sehingga jabatan imam mereka akan berakhir pada saat kematian. Ayatnya yang ke-23 di situ dikatakan, dan dalam jumlah yang besar mereka telah menjadi imam karena mereka dicegah oleh maut untuk menjabat imam. Menariknya pada ayat yang ke-24, tetapi karena ia tetap selama-lamanya, imamatnya tidak dapat beralih kepada orang lain. Siapakah dia? Dia adalah Yesus. Ayat 24 ini menekankan bagi saya dan saudara bahwa ia tetap selama-lamanya, imamatnya tidak dapat dialihkan kepada siapapun. Keimamanan Yesus bersifat permanen. Imam besar kita Yesus Kristus, dia hidup untuk selama-lamanya bagi saya dan saudara. Ayat 26 dikatakan, sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan, yaitu yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat sorga. Yesus sendiri telah menjadi imam besar bagi saya dan saudara. Oleh karena itu, ia mampu menyelamatkan kita sepenuhnya. Sepenuhnya dia adalah penyelamat bagi kita yang berdosa. Setiap kita yang datang kepada Allah melalui Yesus, ia selalu menjadi perantara bagi kita semua. Ini merupakan jaminan bagi kita, sekaligus ini merupakan keamanan bagi kita orang yang percaya bahwa imam besar yang kekal itu, dialah Yesus yang mampu menyelamatkan kita sepenuhnya di setiap saat dan di setiap musim kehidupan kita. Karena Yesus telah masuk ke dalam sorga, ia sendiri menghadap hadirat Allah untuk kepentingan kita. Dia menghadap hadirat Allah untuk kepentingan saya dan saudara. Bukan berulang-ulang kali dia datang untuk mengorbankan, tetapi sekali untuk selamanya Yesus datang menjadi imam besar bagi saya dan saudara. Di dalam Ibrani 9 ayatnya yang ke-24 sampai 26 di situ dikatakan, sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tetapi ke dalam sorga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Maka di sini kita sampailah pada gambaran tentang Kristus yang membela kita. Semua yang mengalami kematian fisik, semua manusia akan mengalami yang namanya kematian fisik. Tetapi Kristus mati agar kita memiliki hidup, agar kita tidak mengalami yang namanya kematian rohani. Kita dapat memiliki keyakinan yang indah pada karya keselamatan Allah kita, karya keselamatan Yesus bagi saya dan saudara. Salah satu frasa terbesar dari kebenaran Kristus adalah sekali untuk selamanya. Sekali untuk selamanya. Ibrani 10 ayatnya yang 11 sampai 12 berkata, selanjutnya setiap imam melakukan tiap-tiap hari pelayanannya dan berulang-ulang mempersembahkan korban yang sama sekali tidak dapat menghapus dosa. Ini sangat menarik sekali bagi kita. Kita dapat melihat, kita dapat membandingkan bagaimana imam-imam terdahulu dan imam besar kita, yaitu Yesus Kristus. Kristus mempersembahkan korban sekali untuk selamanya. Dengan kematian dan kebangkitan Yesus memenuhi hukum moral ketika kita mengizinkan dia hidup di dalam kehidupan kita. Saudaraku yang terkasih, ada hikmah di balik ketidakcakapan imam-imam terdahulu, yaitu Allah menghargai hal-hal yang tidak memadai
Terbukti bahwa Allah mengutus seorang imam besar bagi manusia yang berdosa, bagi kita, tanpa syarat. Dia menyelesaikan apa yang tidak dapat diselesaikan oleh imam-imam terdahulu. Itulah Yesus Kristus. Ia menjadi imam yang terakhir. Dia menjadi korban yang terakhir. Ia dapat menanggung dosa-dosa manusia. Maka dari itu, ada satu perantara antara kita dan Tuhan. Hanya ada satu imam kita. Hanya satu imam yang kita butuhkan dalam hidup kita. Saudara yang terkasih, berbahagialah kita yang mendekat kepada Tuhan melalui Kristus saja. Sebab Dia adalah imam besar kita yang datang menjadi penyelamat kita. Dan ini menjadi alasan kenapa Dia mati bagi saya dan saudara. Kristus adalah imam yang besar kekal. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.